Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya mahasiswi program studi Bimbingan Konseling Islam semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Video kali ini menampilkan hasil wawancara saya bersama 3 pemilik usaha di Samarinda. Yang pertama, Krepes Bandung Gor Segiri, yang kedua Toko Bangunan R3, dan yang ketiga Soto Lamongan yang ada di Palaran. Krepes Bandung Gor Segiri. Makanan khas kota Bandung ini sekarang bisa kita jumpai di Samarinda, tepatnya di Gor Segiri, Samarinda. Cita rasa yang khas dan berbagai varian topping yang banyak membuat krepes ini tidak kalah loh dengan krepes yang ada di mall. Sebelumnya boleh tahu bersama Bapak siapa? Nama saya? Iya. Kolik. Bapak Kolik ya. Oke, Bapak Kolik, kalau boleh tahu usahanya ini krepes Bandung, Pak ya? Kalau boleh. Tapi aku orang Madura. Oh, orang Madura. Iya. Udah lama merantau di sini, Pak? Udah 26. Oh, 26 tahun. Iya. Wah, lumayan lama ya. Kalau boleh tahu termotivasi dari mana, Pak, krepes Bandung ini? Pertamanya Iya. kan lihat-lihat orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Oh, Yang asli kan orang Bandung yang jualan. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak rasa boleh sama, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu pendapatan per harinya, Pak? Sekarang ini susah betul, mulai ya? ada corona ini. Iya, pandemi Iya. ini ya. Iya. Jadi lebih sedikit dari biasanya ya. Iya. Oke, bersangkutan sama yang sebelumnya, kira-kira nih harapan Bapak terkait saat pandemi ini dan setelah pandemi ini terkait usaha Bapak apa nih? Apanya? Harapannya? Yang jualan ini. Iya. Bebas deh Pak, mau apa aja intinya, Iya. harapannya aja. Ya sudah ya, tetap jualan kayak begini. Semoga ini ya lebih balik lagi Pak ya kayak dulu ramenya. Oh iya. Gitu. Semoga mudah-mudahan cepat selesai itu. Iya, cepat selesai biar balik lagi ke Iya, dulu ya. soal kayaknya kalau jual kecil kayak begini tak cukup rasanya. Karena kalau boleh tahu Bapak domisili di mana? Tempat tinggal? Di Sutomo, Dr. Sutomo. Kesini dorong gerobak jalan kaki Pak? Iya, tiap hari. Luar biasa. Jadi teman-teman memang Bapak ini per hari-harinya berjualan gerobak dengan berjalan kaki Pak ya, dan kebanyakan standby di sini Pak ya. Iya. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman wawancara saya dan Bapak Kolik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Toko Bangunan R3 yang ada di Loajanan. Toko Bangunan R3 ini menjual berbagai alat dan bahan bangunan dari yang kecil sampai yang besar, semuanya lengkap. Dengan Ibu siapa? Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Jadi saya panggil siapa nih? Ibu Sulastri aja ya. Oke. Ibu Sulastri ini kan kita tahu bahwasanya usahanya toko bangunan ya. Boleh tahu nggak alasan awalnya kenapa nih milih toko bangunan buat usahanya? Saya bapaknya kena PHK dari perusahaan. Gitu. Jadi ada Peluang untuk bisnis. bisnis, jadi terbukalah ini Bu ya. Terus untuk modal awalnya kalau boleh tahu berapa Bu? Modal awalnya sekitar 60-an. 60-an juta ya? Luar biasa, lumayan besar Bu ya. Kalau boleh tahu juga nih pendapatan per bulannya kira-kira Ya kalau bersihnya sih paling ya sekitar 9 jutaan. per bulannya? Iya. Oh, lumayan. Ini kan kita tahu nih Bu, sekarang kan lagi di masa pandemi nih. Usaha pada down, lagi turun-turunnya. Usaha toko bangunan ini berpengaruh nggak sih sama penghasilan pendapatan Ibu nih? Pengaruh banget. Banget ya? Ya, paling sampai turunnya sampai 50%-an. Oh,
lumayan banyak ya turunnya ya. Mungkin ada harapan-harapan ibu nih ke depannya, semoga apa untuk pandemi ini dan Iya. buat usaha ibu juga. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Amin. Jadi perekonomian Indonesia mulai lancar lagi. Stabil lagi, amin. Ya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih sebelumnya Oke, Bu. sama-sama. Tiga, warung makan Cakto, Palaran. Warung makan ini menyediakan berbagai makanan seperti nasi uduk, lalapan, dan tentunya soto Lamongan yang sudah terkenal. Rasa yang khas dengan bahan yang fresh juga taburan renyah koya di atasnya membuat soto ini banyak digemari orang-orang. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Dengan Indah. Oh, Mbak Indah. Mbak Indah kalau boleh tahu kesehariannya? Keseharian saya kuliah sambil bantu orang tua sama ada bisnis kecil-kecilan di online shop. Kuliah, bisnis bantu usaha orang tua sekarang sama bisnis online shop ya. Mbak Indah kalau boleh tahu nih, kan jarang nih ada orang-orang yang mungkin kayak Mbak Indah mungkin kuliah sambil bantu orang tua sambil menjalankan online shop juga. Kalau boleh tahu motivasinya menjalankan itu semua berbarengan apa sih? Ya intinya tetap enjoy aja, jangan sampai dibuat beban gitu. Karena memang udah biasanya ngebantuin, kalau nggak bantuin juga nggak enak. Jadi ya semampunya aja bilang kalau misalnya hari ini misalnya kuliah ya udah bilang kuliah, tapi nanti kalau udah selesai kuliah ada jedanya pastinya kan, ya udah sambil bantu. Kalau tahu nih Mbak Indah, modal dari usaha baik dari usaha orang tua, kan orang tua buka soto Lamongan ya, modal dari usaha soto Lamongan sama bisnis Mbak Indah sendiri sebesar Kalau dari orang tua karena nggak ikut campur ya, cuman ikut bantu aja. Kalau diperkirain mungkin modal keseluruhannya itu bisa kurang lebih 20 jutaan sekitaran itu. Kalau untuk online shop saya ya masih receh banget ya, paling ya 100 sampai 200 ribu lah. untuk pendapatannya per bulan kira-kira berapa nih baik dari usaha soto Lamongannya sama usaha online shop? Kalau untuk usaha orang tua itu saya nggak ikut campur karena memang cuma ikut bantu jualin, layanin orang-orang membeli. Nah kalau untuk bisnis saya nggak mesti sih dapatnya, karena kok misalnya nih pas lagi rame bisa aja nggak sampai sebulan tuh ada 1 jutaan lebih. Untuk soto per hari bisa laku berapa porsi? Karena itu bukanya dari pagi ya, pagi sampai malam. Kalau rame ya bisa jadi sampai 60 porsi itu kalau soto. Kalau pas lagi sepi ya mungkin 40-an atau bisa ke bawahnya lagi. Lumayan banyak ya tapi ya. Mbak Indah, sekarang kan kita dihadapi sama musibah pandemi nih. Ada nggak sih pengaruh pandemi ini sama penghasilan Mbak Indah baik dari all shopnya atau usaha orang tua sendiri? Untuk pengaruh sebelum pandemi ataupun sudah pandemi saat sekarang nih, pengaruh banget. Karena apa? Sebelum pandemi itu penghasilan tuh mungkin bisa naik, bisa lancar aja. Kalau dari usaha orang tua mungkin ya udah biasa aja, kalau orang mau makan ya udah nggak perlu mikir pakai masker ataupun apa. Nah sejak pandemi ini orang pasti mikir jaga jarak, pasti belinya lewat online ataupun lebih mikir kesehatan, masak sendiri di rumah gitu. Dan untuk yang untuk online shop kecil-kecilan ini benar-benar ngaruh sebelum pandemi ini itu kalau orang mau beli tuh kan nggak mikir mau ketemu COD-an tuh nggak harus takut karena virus atau apa, terus nggak mikir ke ongkirnya gitu, karena sejak pandemi ini orang bakal lebih mikir berkali-kali ongkirnya mahal, terus ditambah mungkin ekonominya mereka menurun. Harapan Mbak Indah buat usaha Mbak Indah sendiri? Harapan saya buat usaha saya kedepannya mudahan bisa punya toko besar dan bisa mengangkat mereka yang nggak punya
pekerjaan tuh intinya saya bisa bermanfaat buat mereka. Oke Mbak Indah, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah bersedia saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil wawancara saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.